Korban merokok kan le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Widiatmi Oktavia. Saya pelatih tari di Sanggar Madu Sekar Pamekasan. Selain melatih tari di Sanggar, saya juga mengajar di TK Pembina 2 Surabaya. Sebenarnya saya mencintai dunia tari itu sejak kecil karena memang keluarga saya memang keluarga seni, mulai dari kakek sampai saya. Saya ikut tari itu mulai dari sejak kecil. Maka dari itu saya ingin terus melestarikan budaya, khususnya di tari. Pandangan saya terhadap dunia seni tari itu, menurut saya seni tari itu unik karena tidak semuanya itu bisa menari, mempunyai keahlian khusus. Karena menurut saya orang yang bisa menari itu menggunakan otak kiri dan otak kanannya. Jadi semuanya berfungsi, sehingga menurut saya itu sangat unik. Kalau dulu di Pamekasan itu sangat langka sekali guru seni tari. Jadi yang meminati seni tari itu sangat langka, tetapi seiring berjalannya zaman banyak siswa-siswa yang sudah melanjutkan ke sekolah seni, khususnya seni tari, sehingga perkembangan sekarang ini sudah banyak guru-guru tari, pelatih-pelatih tari yang melatih di Sanggar di Pamekasan, sehingga lebih banyak berkembang dan sudah lebih meningkat daripada yang dulu. Kalau yang saya lihat untuk sekarang ini, banyak masyarakat yang sudah sangat peduli Mas sama keberadaan seni, khususnya seni tari. Sudah banyak para ibu-ibu yang mengikuti mendorong anaknya untuk mengikuti seni tari di sanggar-sanggar, karena di Pamekasan sekarang ini juga sudah banyak sanggar-sanggar tari yang membina siswa-siswi mulai dari TK sampai ke jenjang perkuliahan. Jadi tidak hanya satu sanggar, banyak sanggar, dan itu juga mendorong masyarakat yang ada di Pamekasan untuk mendorong anaknya untuk mengikuti kegiatan seni yang ada di Pamekasan, khususnya seni tari. Kalau keinginan saya itu sebenarnya tidak muluk-muluk Mas ya. Pencapaian yang ingin saya harapkan itu adalah siswa-siswi yang mengikuti kegiatan tari, baik itu di sanggar ataupun di kegiatan ekstra sekolah, itu benar-benar menguasai tari itu seperti apa. Jadi tidak hanya asal menari, tetapi mereka juga harus bisa mempunyai teknik yang baik. Untuk mempunyai teknik yang baik itu kan berlatih. Dari berlatih terus-menerus itu bisa membuat mereka itu lebih kreatif, lebih gerak tarinya juga lebih bermakna, dan juga mungkin bisa ikut ke jenjang-jenjang kayak lomba tari. Lah itu pencapaian yang sangat yang ingin saya harapkan dari anak-anak sekarang gitu. Karena sekarang ini juga walaupun banyak sanggar, tetapi kadang mereka itu juga pasang surut. Artinya banyak yang kadang ingin latihan atau kadang sudah malas latihan gitu. Itu yang menjadi kendala. Ya, kalau untuk jenis tari memang pertama yang kita perkenalkan itu adalah jenis tari tradisional, khususnya yang menjadi ikon Pamekasan, tari topeng getak dan tari ronding. Itu yang pertama kali harus kita berikan atau harus kita bina ke siswa-siswi yang ada di sanggar. Setelah itu baru kita memberikan materi tari kreasi, baik itu gerapan baru ataupun tari kreasi yang sudah ada, dan pengembangan yang lainnya. Untuk basic seorang penari, memang semuanya bisa menari ya Mas ya, tapi yang perlu kita kuasai dari seorang penari itu yang pertama ada 3, wiraga, wirama, wirasa. Wiraga itu kan kita sudah mempunyai wiraga sendiri, jadi dari tubuh kita sendiri. Kemudian yang paling penting adalah wirasa, jadi ketika kita sudah
bisa menari, kita juga harus bisa merasakan apa sih tema dari tarian itu, kemudian apa sih makna dari tarian yang kita tarikan. Kemudian wirama itu sudah jelas kita kaitannya kalau menari itu pakai musik. Memang ada yang menari itu tidak memakai musik, dalam artian itu musiknya dari kita sendiri, dari internal seperti tepuk tangan, kemudian hentakan kaki, itu musik internal. Tapi kalau musik eksternal itu seperti gamelan. Lah kaitannya dengan wirama itu kita juga harus bisa mengikuti wirama atau irama yang ada sehingga tarian itu terlihat indah, terlihat menarik. Sebenarnya itu sih yang harus kita kuasai. Sebenarnya tidak selalu identik sih Mas ya. Tari itu bisa modern, bisa kontemporer, bisa breakdance, bisa sih semuanya. Tapi memang karena awalnya itu nenek moyang kita tradisi, ya jadi tradisi, maka yang kita tanamkan itu adalah yang seni tradisinya. Nah, baru setelah itu ketika kita sudah kuat di seni tradisinya, baru kita kembangkan ke kreasi, modern, kemudian kontemporer. Kalau tari topeng getak sama tari rounding itu memang sudah diangkat menjadi ikon Pamekasan sejak dulu karena dua tarian itu. Yang pertama tari topeng getak itu menceritakan tentang Bolodewo, ya Bolodewo yang berkelana. Lah dulu Madura itu kan kerajaan Mas, kerajaan, dan di kerajaan itu memang selalu ada tarian. Nah tarian itu dulu hanya dikhususkan ketika kegiatan-kegiatan kerajaan. Nah, akan tetapi masyarakat awam dulu itu di daerah Propo, ya di daerah Propo itu masyarakat awam ingin sekali melihat tarian yang ada di kerajaan tersebut. Nah, sampai menaiki tembok-tembok kerajaan dulu hanya ingin melihat tarian itu. Lah, tarian itu sebenarnya jelmaan dari Raja Bolodewo yang berkelana. Lah, setelah itu karena banyaknya masyarakat yang minat akan tarian itu, jadi tarian itu dikembangkan di masyarakat awam. Nah, sedangkan tari rounding itu cerita tentang tari baris berbaris. Tari baris berbaris itu pada zaman Belanda, karena dulu di Madura itu kan dijajah oleh Belanda dan gambaran dari penjajahan dahulu itu dikembangkan dalam bentuk tari. Jadi siapa yang menciptakan dahulu itu memang kita tidak tahu Mas siapa itu, tetapi banyak masyarakat awam terdahulu yang intinya itu menirukan baris berbaris Belanda ketika menjajah masyarakat di Madura gitu. Menurut saya melihat pandangan sekarang ini seni tari di Pamekasan insya Allah akan lebih meningkat lagi karena sudah banyak sanggar-sanggar di Pamekasan yang saling bersaing dalam hal positif ya di sini, bersaing dalam hal positif, meningkatkan kebudayaan yang ada di Pamekasan, mengangkat budaya yang ada di Pamekasan, baik itu dari seni tarinya, dari seni musiknya, kemudian seni karawitannya, segala macam. Saya sangat antusias bahwa perkembangan seni tari yang ada di Pamekasan ini akan lebih meningkat lagi.